untuk menambah sedikit waktu yang biasanya kita pakai untuk bermeditasi. Tadi saya cek, saya nggak tahu, ternyata pemimpin puja pakai timer ya. Berapa lama? 7 menit. Oke. Saya pikir setelah cukup lama saya jadi umat Buddha, kalau kita mau belajar bermeditasi itu 7 menit masih sangat kurang. Sangat kurang. Kecuali teman-teman semua setiap hari bermeditasi. Ada yang setiap hari bermeditasi? Angkat tangan. Saya nggak tanya berapa lama dulu. Ada, nggak apa-apa. Masa saya nggak ada temennya? Ada kan? Meditasi. Ingat saya peserta ini juga. Ya, nggak setiap hari. Oke. Dalam seminggu 3 kali. Cukup banyak. Anggap aja 2 hari sekali ya. Berapa lama? Yang minimum 15 menit. Enggak banyak. Oke, kenapa saya bertanya seperti itu? Nanti saya akan jelaskan pada waktu Dhammadesana. Ya, jadi sekarang kita timer ya. Ada yang keberatan? Kalau yang keberatan, diem saja. Ya, enggak masalah. Jangan ganggu yang lain dan kita akan meditasi 15 menit. Setuju ya? Oke, ini timer aja tolong. Silahkan mempersiapkan diri 15 menit. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Oke, saya cuma kasih saran satu saja. Usahakan kalau kita meditasi, 2 hal yang paling penting, badannya rileks dan hatinya senang.
Sabi sata bawantu sukitata. Meditasi selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Apa yang dirasakan? Ada yang menderita sejak 15 menit meditasi. Enggak apa-apa, angkat tangan. Kita ini kan berbagi pengalaman. Saya juga melewati hal-hal yang demikian. Jadi jangan pernah khawatir. Makanya topik pada pagi hari ini adalah menjadi siswa Buddha yang baik. Ada yang tidak pernah sekolah? Rasanya tidak ada ya. Walaupun mungkin tamat SD saja. Ataupun SMP. Bahkan mungkin SMA. Ya, kita semua pernah sekolah. Bahkan prasekolah. Betul ya, sebagian besar. Ada yang nggak ngerasain prasekolah, mungkin kokiat. Ya, kokiat. Ada taman kanak-kanak dulu kokiat. Sempat ya? Waduh. Oh, padahal umur berapa ya kokiat ya? 72. Nah, bayangkan yang umur 72 masih pernah merasakan TK. Sebelum TK ada namanya playgroup, kelompok bermain, betul ya? Ada yang nggak ngerasain? Yang duduk ada yang usianya di atas 60? Enggak ada. Enggak ada yang di atas 60 ya. Berarti yang duduk di bawah maksud saya, bukan duduk yang di belakang. Enggak ada yang di atas 60. Oke. Berarti pernah tahu kelompok bermain. Betul ya? Kelompok bermain itu yang kecil. Adik kecil itu sudah playgroup. Ya, playgroup sekarang. Oke, seminggu berapa kali? Tiap hari. Nah, sekolahnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Wah, makin lama makin berat ya. Seingat saya playgroup itu seminggu mungkin 2-3 kali. Soalnya sekarang ada pra playgroup. Wah, ada baby learning apalagi. Saya nggak tahu. Ujung-ujungnya sebenarnya nguras kantongnya para orang tua ya. Intinya begini. Intinya ada pelatihan. Ada waktu untuk belajar. Jadi kita ini menjadi siswa, artinya kan belajar, betul ya? Nah, belajar kita sebagai umat Buddha belajarnya di mana? Di wihara. Seminggu sekali. Setuju ya? Kalau seminggu sekali, sekolah itu tiap hari, seminggu sekali aja nggak sampai 1 jam ya. Nanti saya akan diskon. Saya tidak akan perpanjang waktunya lebih dari 1 jam. Kita ada 15 menit sudah meditasi. Kita sekolah tadi aja, adik itu bilang tiap hari hampir 4 jam. Kita sebagai siswanya Sang Buddha, sekolahnya setiap minggu. 1 jam. Pertanyaannya, sebanding nggak? Kita pasti manggut-manggut. Nggak sebanding kan? Setuju kan? Nggak sebanding. Makanya tadi saya minta kita meditasi 15 menit. Karena duduk dengan meditasi 15 menit itu nanti membantu paling sedikit banyak manfaatnya dalam 24 jam kita setelah meditasi.
Itu yang pertama. Ini yang saya bisa janjikan. Buktikan sendiri. Yang kedua, wihara ini punya grup lansia. Sebelum COVID, ada di ruangan di bawah. Pada saat COVID, kita punya anggota, bukan anggota sebenarnya, ketua kelas kita, yang paling tua, dan tahun ini sebenarnya usianya 99. Dan akan dirayakan, dapat bonus, dirayakan sebagai 100 tahun nanti, di tahun ini. Beliaunya punya tempat, namanya Romo Kosasi, beliaunya punya tempat seperti villa di dalam kota. Luasnya 1 hektar, di tengahnya ada bangunan. Sekelilingnya kebun. Nah, kita setiap hari Rabu jam 1 sampai jam 3 kelasnya lansia. 2 jam. Kalau Anda semua, kita semua datang hanya seminggu sekali, 1 jam. Kita di sana 2 jam. Yang kita lakukan pertama, meditasi. Baru 2 bulan ini, saya minta meditasinya 15 menit. Dan sudah hampir 1 bulan, saya minta teman-teman lansia meditasi di rumah setiap pagi, setiap hari. Dan lapor di grup. Saya sudah meditasi. Setelah kita meditasi, kita membaca perenungan. Sabe sankara anicati, yada panaya pasati, atani bindati duke, esamago wisudia. Ini paritanya orang duka. Sebenarnya bukan cerita duka, tapi cerita tentang anicca. Barang siapa melihat anicca dengan kebijaksanaan, ia akan terbebas dari penderitaan. Barang siapa melihat duka dengan kebijaksanaan, ia akan esak mago wisudia. Inilah jalan menuju pemurnian. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Kita semua yang usianya masih di bawah 60, harusnya waktu belajarnya lebih banyak. Kan begitu. Masa kalah sama lansianya? Baca perenungan itu kira-kira 15 menit. Jadi meditasi 15 menit, membaca perenungan 15 menit. Kenapa meditasinya didahulukan? Karena di perenungannya ada yang namanya berbagi jasa. Kami berbagi jasa hasil dari berdana, melatih sila, berlatih meditasi. Kalau meditasinya belakangan, kan kata-kata itu jadi tidak punya arti. Betul ya? Tapi kalau meditasinya dilakukan di awal, kan nyata. Kita sudah melakukan meditasi, perbuatan baik itu bisa kita limpahkan. Nah, menjadi siswa itu belajar. Semakin lama belajarnya semakin lama juga, semakin naik tingkat. Kan begitu. Kalau dari kecil kita hanya bermain. Makanya saya katakan kelompok bermain itu bermain. Suasananya dibuat bermain. Tidak pasti tiap hari enggak apa-apa. Kalau kita mau belajar, kira-kira urutannya bisa dicontoh. Kalau selama ini tidak rutin, ya kita coba rutinitas 2 hari sekali. 2 hari sekali. Lama-lama kan bisa tiap hari. Nah,
Kalau sudah tiap hari, waktunya ditambah. Nah, waktu yang ditambah itu akan memakan waktu kita yang lain. Pasti begitu. Waktu kita hanya 24 jam. Semua orang punya porsi yang sama. Anggap saja dikurangi 8 jam tidur. Kita punya 16 jam. Apa yang harus kita gunakan? Mungkin ada yang sekolah, ada yang bekerja. Sisa waktunya, nah itu yang harus kita manfaatkan. Apa biasanya yang kita manfaatkan di sisa waktu itu? Seperti halnya pada waktu kita sekolah, pulang sekolah, bermain. Ya kan, setuju kan? Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Healing. Ya, artinya heal itu menyembuhkan diri sendiri. Berarti sebenarnya kita ngaku sakit. Tapi artinya kita ingin sedikit bersenang-senang. Saya tidak mengatakan tidak setuju. Setuju sekali. Jangan berlebih. Itu yang nanti kata-kata berlebih ini panduannya jadi agak samar. Ya kan? Makan jangan berlebih. Nggak ada yang nggak suka makan enak. Setiap orang punya kesukaannya. Ya kan? Makan pedas. Kalau makannya berlebih, sakit perut. Bahkan mereka yang hobi makan pedas. Sudah ada contohnya. Si Feni Tan, istrinya Romo Indarto. Jago makan pedas seperti istri saya. Sekarang sedikit pedas pun tidak berani karena sakit. Nah, kenapa? Ya karena mungkin pada satu saat berlebih. Hanya hal-hal yang baik saja berlebih mungkin tidak menjadi masalah. Contohnya punya kebijaksanaan yang lebih. Benarkah tujuan kita menjadi umat Buddha itu menjadi orang yang bijaksana? Atau ada yang belum tahu bahwa menjadi umat Buddha itu menjadi orang umat yang bijaksana? Karena kita belajar, mengerti, kemudian muncul yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu ada 3. Ada yang tahu? Kebijaksanaan karena belajar. Sutta Maya Panya. Untuk mengingatnya gampang. Ewame Sutta. Betul kan? Paling sering kan? Ewame Sutang Ikang sama yang Bagawa. Demikianlah yang saya dengar. Karena dulu belajarnya itu lisan. Mendengar. Gurunya berbicara, muridnya mendengar, kemudian dihafalkan. Jadi kita punya kebijaksanaan karena belajar. Kemudian kebijaksanaan karena kita merenungkan, memikirkan dalam-dalam. Cinta Maya Panya. Yang harus kita wujudkan adalah Bawana Maya Panya. Jadi kebijaksanaan itu menjadi otomatis. Begitu yang dilihat, apa yang direspon, pasti benar. Coba, tadi kita meditasi, kita aplikasikan ya. Saya minta 15 menit. Pasti muncul gangguan. Waduh, hari ini saya ingin cepat-cepat pulang. Misalkan ada yang berpikir seperti itu. Emangnya kalau nggak ada meditasi bisa cepat pulang? Bisa. Kalau duduknya di belakang. Pulang nggak ketahuan. Betul kan? Setuju kan?
Makanya banyak tempat kosong di bagian depan. Kalau Anda itu tidak mau cepat-cepat pulang, pertanyaannya kenapa tidak mau duduk di depan? Saya duduk dulu juga di paling belakang. Waktu sekolah duduk paling belakang. Kenapa? Ya mohon maaf, ini tidak baik untuk dicontoh. Saya masih suka nyontek, betul katanya koket. Tapi nyontek saya kalau saya nggak bisa. Kalau saya masih yakin saya masih bisa dapat hasil baik, mungkin tidak nyontek. Tapi kalau rasanya nilainya masih kurang, saya akan nyontek. Jadi kalau saya bisa dapat 75, rasanya hari ini saya harus dapat 9. Nah, ada yang saya lupa, saya nyontek. Ya tidak baik. Ya. Nah, sekarang saya duduk, biasanya kalau ada acara saya duduk paling depan. Kenapa? Kalau memang saya sudah setuju datang, berarti saya berminat. Apapun itu. Dan saya akan duduk di paling depan supaya saya dengar paling jelas. Kan betul? Iya kan? Kalau suara ini agak pelan, yang di belakang kan lebih sulit. Kalau soundnya kurang baik, yang di belakang kurang mendengar. Kalau kita di depan, objeknya hanya pembicara. Coba kalau Anda di belakang, masih punya gangguan, objek ada di depan Anda. Kalau sebelah itu kresek-kresek, oleh. Yang di depan itu goyang-goyang, mainan HP, Anda protes dalam hati. Ini di wihara, puja bakti masih mainan HP. Ngapain datang ke puja bakti? Bisa kan muncul pikiran seperti itu? Terus apa gunanya masuk puja bakti terus masih mainan HP? Pulang aja di rumah, ikut puja bakti online. Enggak ada yang lihat kecuali dirinya sendiri atau orang serumah, ya kan? Maunya apa? Terserah. Tapi kembali kepada manfaat. Apa manfaatnya? Kalau kita belajar sambil bermain-main saja, tidak sungguh-sungguh. Tidak banyak manfaatnya. Sudah waktunya sedikit, tidak sungguh-sungguh. Dua ini aja penyakitnya kan. Padahal tadi kita sudah baca Manggala Sutta. Punya keterampilan, punya keahlian, punya pengetahuan. Itu adalah berkah. Kalau zaman itu tidak sulit, Anda tidak akan merasa kesulitan. Kalau sudah terjun di masyarakat, harus mencari uang sendiri, apalagi wira swasta, ekonominya sedang tidak baik-baik. Nah, di mana ketahanan mentalnya? Setiap hari berpikir, kapan ini membaik? Makanya dikatakan kita belajar Buddha Dhamma itu terlihat perlu kalau kita sulit. Kalau di tangga sebelah, memohon kalau punya kesulitan. Kan begitu. Yang punya orang tua bisa berlindung sama orang tuanya. Yang sudah jadi orang tua melindungi anak-anaknya. Kan begitu. Mandiri. Makanya saya selalu mengatakan menjadi umat Buddha itu adalah menjadi umat yang mandiri. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan. Kita sendiri harus berjalan. Beliau memang mengajar. Tapi beliau bukan mengerjakan untuk kita. Kita harus bisa seperti beliau. Makanya dikatakan murid.
Murid itu kalau bisa menyamai gurunya, baru setaraf gurunya. Tapi mungkin kan murid itu bisa lebih baik dari gurunya. Kalau di tataran umum. Ya kalau kita jadi muridnya Sang Buddha, hanya bisa setara dengan Sang Buddha. Menjadi arahat. Sama. Kesuciannya, pencapaian nibbana. Tapi kalau mau sempurna, yang lain-lainnya menjadi sama Sang Buddha. Itu waktunya jauh lebih panjang. Jadi kalau memang punya aspirasi, cukup jadi arahat saja. 4 asankaya kalpa, 100.000 kalpa itu menjadi sama Sang Buddha. Terlalu panjang. Ya, jadi arahat saja. Jadi arahat itu juga tidak mudah. Batas minimalnya adalah jadi sotapanya. Kenapa jadi sotapana? Karena setelah sotapana adalah garansi masuk nibbana. Pasti mencapai nibbana. Dalam kurun 7 kali maksimal kelahiran. Bisa kurang, bisa 1 kali saja, bisa 2 kali. Tapi maksimal 7 kali. Kenapa? Sebenarnya sotapana itu sudah masuk nibbana. Kakinya sudah masuk, nggak mungkin mundur. Kalau kita ini walaupun mengaku bijaksana, dianggap pandita, madya lagi gitu ya, seperti saya, masih bisa mundur. Ya karena kalau tidak belajar, tidak berlatih, gampang saja. Kalau kita itu tidak pernah olahraga, kemudian disuruh jalan agak jauh pasti gampang lelah. Kalau sudah berolahraga, libur 2 minggu, olahraga lagi, badannya terasa pegel-pegel. Itu faktanya. Nah, kalau kita tidak belajar disiplin, belajar dhamma, ya kita akan lupa. Makanya yang namanya puja bakti ini seharusnya dilakukan setiap hari. Meditasi setiap hari. Berdana setiap hari. Baru make sense. Tahu ya make sense ya. Baru benar kan begitu. Baru kita boleh mengatakan saya siswa Buddha. Nanti apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan hanya ujungnya adalah kebijaksanaan. Tahapannya mulai dari hal-hal yang paling kasar. Berdana. Kenapa berdana itu harus dilakukan? Di awal. Ada yang bisa kasih reason yang lebih make sense? Daripada nanti yang saya omongkan. Yang saya omongkan belum tentu benar ya. Tidak ada di kitab suci. Ini opini saya. Kita semua di sini punya kehidupan yang butuh materi. Betul ya? Ada yang nggak butuh materi? Ada yang masih punya papa mama. Tinggal nodong tiap hari. Sangu, ya kan selesai. Apalagi selalu dikasih, ya kan? Tapi yang sudah hidup dewasa harus cari uang sendiri, ya berhemat dengan pendapatan. Gitu. Kenapa berdana? Berdana itu berarti menanam. Betul ya pengertiannya? Menanam, entah itu bantuan, entah itu senyuman, entah itu materi. Biasanya berhubungan dengan banyak pemikirannya materi. Menanam jagung, tumbuh jagung. Kalau Anda menanam materi, salah satunya. Berdana itu tidak hanya materi ya.
berarti Anda akan punya kelebihan materi. Kita semua butuh materi. Apa yang kita terima, apa yang kita pakai adalah buah. Jadi kalau Anda mendapatkan lotre, mendapatkan undian, tidak ada sekarangnya undian atau lotre, mendapatkan sesuatu dari yang lain. Entah orang tua, entah teman, datang bawa kue. Ayo makan sama-sama. Terus diajak pergi nonton, enggak usah bayar, dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan itu adalah buah. Kalau teman-teman semua itu punya pohon, buahnya dipetik, pasti habis kan? Caranya supaya tidak habis, bagaimana? Kasih pupuk, supaya berbuah terus. Apakah yakin satu pohon itu akan berbuah sepanjang tahun? Tidak kan? Secara alami kan tidak. Makanya kita harus punya banyak tanaman, punya banyak pohon. Ada tanaman yang 3 bulan panen, padi. Lombok mungkin nggak sampai setahun bisa panen. Ada yang tahunan, mangga, apalagi. Pepaya mungkin nggak sampai setahun. Yang keras-keras mangga, semangka juga tidak lama. Durian juga tahunan, ya kan? Dari yang mulai umurnya 3 bulan sampai tahunan. Yang tahunan nanamnya lama, buahnya juga lama. Hukum alamnya begitu. Makanya kita harus punya semua tanaman. Dengan cara apa? Ya dengan cara menanam kebaikan. Ada yang nyebrang, dibantu. Ada yang mau mengangkat barang, dibantu. Rumahnya kotor, dibersihkan. Wiharanya kotor, dibantu bersih-bersih. Atau tidak membuat kotor. Ya, maka anjuran saya, ajakan saya, mari kita jaga wihara ini. Kalau hanya menggantungkan kepada petugas wihara, tidak cukup. Petugas wihara juga sebagian besar, tidak banyak, dan sebagian relawan seperti kita Dayaka. Datang seminggu sekali, mungkin lebih. Makanya buang sampah pada tempatnya. Habis makan, kotorannya dipisah. Usahakan makan secukupnya. Kalau Anda tidak bisa makan banyak. Jangan serakah. Serakah itu berarti memupuk, membesarkan sifat-sifat tidak baik. Kan kita berlatih. Tapi kalau ngambil banyak bisa makan, silakan. Tidak ada yang melarang kok. Misalkan nanti kan di jatah satu porsi, betul ya, satu piring. Anda merasa satu piring tidak cukup, mau 2 piring, silakan. Kita tidak ada aturan di Wihara Dhammadippa melarang. Yang penting habis. Semuanya didapat dari donatur kita. Kita harus membalas mereka dengan cara memanfaatkannya dengan benar. Jadi makan banyak, silakan. 3 piring pun tidak dilarang. Ya. Mungkin saya akan kasih contoh nantinya. Saya makan siangnya agak banyak. Ya, makanya saya ngomong di awal, daripada nanti di dalam hati ngomong, loh Romonya kok makannya banyak, serakah ini. Ya memang makan siang banyak saya. Saya punya kebiasaan di beberapa hari, kecuali hari Jumat, Sabtu, Minggu, saya puasa.
berarti saya tidak makan malam. Kalau guyonannya, makan malamnya saya pindah ke makan siang. Kira-kira begitu. Jadi kalau satu piring berarti makan siang saya 2 piring. Ya, paham ya? Itu. Nah, setelah mengembangkan kerelaan kita, kerelaan itu tidak hanya mengeluarkan apa yang kita punya. Karena milik kita itu sebenarnya yang kita berikan. Kan jadi bibit, jadi tanaman. Yang nantinya kalau kita rawat dengan baik berbuah. Bagaimana merawatnya? Bersikap baik. Tidak bersikap buruk. Tanaman kita pasti tumbuh subur. Coba, kalau ada 2 orang yang saya pilih berdua, begini ya, saya nggak begitu dekat misalkan begitu ya. Ya memang nggak begitu dekat, dekatnya tahunya di wihara. Nah, ya kan. Nah, tapi misalkan saya tahu salah satu sifatnya, contoh yang sederhana. Satunya diem kalau dikasih, satunya pasti ngomong terima kasih. Oke, kalau Anda sebagai saya lebih suka kasih yang mana? Yang bilang terima kasih kan? Secara umum kan begitu. Nah, berarti dia punya sikap-sikap baik yang dikembangkan walaupun sederhana, yaitu mengucapkan terima kasih. Padahal sama-sama baiknya. Mungkin satunya pendiam dan tidak terbiasa. Makanya kita harus mengembangkan sifat-sifat baik itu di dalam perilaku kita. Tidak mudah marah, setia, ya kan, mudah membantu. Makanya sering saya memberikan satu tips, jadilah orang yang mudah dibantu. Supaya kita juga jadi mudah dibantu orang. Mudah membantu, maaf. Jadi kita nanti mudah dibantu. Kan kita menanam. Ini masih bentuk yang paling kasar. Memberi untuk mendapatkan. Nah, saya kira sudah ada yang pernah menerangkan bahwa soal dana itu. Nanti kalau kita sudah terbiasa, kita tidak akan berpikir kalau saya memberi, saya dapat apa. Biasanya kan begitu. Nah, berikutnya kita harus melaksanakan tidak melakukan kejahatan. Yaitu melatih kemoralan atau sila. 5. Ya, sudah hafal ya. Tidak cukup 5 ditambah sesekali melakukan 8 sila puasa. Apa manfaatnya? 8 sila itu manfaatnya mengekang nafsu indria kita. Harus direm. Tadi kan saya bilang, walaupun suka makan pedas, jangan berlebihan. Remnya hanya seminggu sekali istirahat. Kita punya hari Minggu kan buat istirahat, tidak kerja. Kenapa kita tidak punya satu hari untuk puasa? Dan memang itu dianjurkan, bahkan Sang Buddha tidak pernah menekankan. Mewajibkan. Kecuali biku harus wajib ya. Jelas aturannya. Tapi sebagai umat memberikan anjuran. Di hari Uposatha dan di tengah Uposatha. Totalnya 4 hari. Cui, Juseu, Jupa atau Ci atau Cu sesat. Berarti 1, 8, 15, 23. 4. Kalau paling gampang dihitung seminggu sekali. Simpelnya begitu. Tinggal pilih hari saja. Mau Senin, mau Selasa, ya kan kita sudah punya pilihan. Kenapa dulu namanya Hari Uposatha? Karena belum ada tanggalan. Betul kan kalau kita pikir.
di waktu itu. Kalau sekarang kan ada tanggalan, ada hari lagi, tinggal kita pilih saja. Tiap hari apa, dan itu melatih banyak. Manfaatnya juga banyak. Lain kali saya bisa share. Saya mengenal agama Buddha lebih dari sejak saya SD. Dari SD itu berarti umur 7 tahun ya. Usia saya hampir 60, ya ada 50 tahun. Nggak kapok-kapok ikut organisasi juga. Sampai jadi pandita. Kenapa? Karena saya merasa Buddha Dhamma adalah cara hidup saya. Dan mau saya menjadi muridnya Sang Buddha. Yang baik. Makanya saya juga berlatih. Belum sempurna, ya. Sangat tidak sempurna. Tetapi sesuai dengan logikanya orang sekolah, saya berpikir saya harus menambah jam. Itu saja. Jadi saya bisa sharingkan di pagi hari ini menjelang siang, mari kita yang mengaku murid Sang Buddha itu belajar dan praktek selama mungkin. Kita sesuaikan dengan kehidupan kita. Kalau selama ini banyak healingnya, banyak happy-nya, dikurangi saja. Sebagian dialihkan untuk belajar. Kan gak ada ruginya kan. Bahkan puasa itu hemat. Kalau lagi bokek, puasa itu membantu sekali. Coba, kalau makannya bisa sekali sehari, berarti 2 kali, enggak usah mengeluarkan uang, ya kan? Membantu kan? Apalagi kalau kita ini jauh dari orang tua, yang harus nunggu kiriman. Bagaimana berhemat? Itu menanam sayur gitu ya. Saya di kantor itu punya tanah sebagian, saya tanam sayur. Karena kalau siang tidak kunjungan ke customer, makan siang di kantor ada dapur, kita bisa masak dan disediakan nasi putih. Nah, tinggal masak ikannya, sayurnya. Kalau ada sayur nggak perlu beli, nanam sayur, nggak perlu beli kan, tinggal petik. Mulai dari daun pepaya, daun singkong, ada namanya daun pepaya Jepang, daun gede itu. Ini yang paling gampang ditanam. Tinggal petik, digodok, selesai. Mau dimakan begitu, mau dijadikan urap-urap, mau urap-urap masih repot. Dijadikan sayurnya pecel, gampang. Tinggal bumbu pecel. Paling gampang dimakan begitu saja. Sama sambal. Kalau nggak ada sambal ya makan begitu sama nasi. Sama ikan yang lain. Hidupnya kan jadi lebih gampang. Gizinya dari mana? Ya kita penuhi. Ada protein, mungkin goreng tempe, tahu, telur, ikan, daging. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Kemudian setelah kita berlatih berdana, melatih sila apa berikutnya? Hafal semua kan? Meditasi yang 15 menit. Apa nanti hasilnya? Nanti hasilnya adalah munculnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu pandangan terang, memahami segala sesuatu dengan benar. Apa yang tidak kekal, memang kita anggap tidak kekal. Oke, kira-kira begitu pas. Sebelum lanjut nanti lebih 1 jam. Oke, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi dari awal.
Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan setelah ini, boleh ketemu saya. Saya akan jawab kalau saya bisa, kalau nggak bisa saya carikan jawabannya. Jangan khawatir. Terima kasih kepada semuanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan mudita cita